di Matauro Tebin. Terus Matauro Tebin itu siapa saja yang bisa membaca Al-Quran ini, itulah namanya negeri di bawah angin. Arti daripada Al-Quran kuno adalah lembaran-lembaran Al-Quran, karena Al-Quran jadi dalam tutu Al-Quran jauh macam tulis babak, pelipul, karena masih tertulis batu dan di batang kayu. Olehnya adalah Gecok di Al-Quran yang pada kena yang dibaca Al-Quran nyokon yang di baru angin. Pada Zaid dan Sarif tidak ada kekuatan dan kekuasaan untuk membawa agama. Basa-basi ini diketahuilah oleh raja. Karena dulu di Jeddah ada sebuah kerajaan, nama kerajaannya Gerhara, nama rajanya bernama Fakir Muhammad, mangkubuminya bernama Syekh Ismail. Beliau membawa agama kemari dengan cara membuat 13 buah behtlah, mengumpulkan 300 orang rombongannya, mengambil 3 helai surat dan berlayar. Lalu dalam pelayannya berlabuh di Ternate, di Saigon, Sri Lanka, Gujarat, juga beberapa buah benua yang lain. Tidak ada orang yang bisa membaca Al-Quran tadi. Berlabuhlah di ujung pulau Andalas ini, di sebuah dermaga namanya Pantai Tua. Lalu maka dikatakan dalam sejarah masuknya agama Islam pertama melalui di Pedak Perlak. Benar sekali, karena kerajaan di Perlak itu namanya Pantai Tua. Bukan nama Perlak, Perlak bukan nama kerajaan, itu nama batang kayu, itu material betra. Kita dapat melihat di Perlak ada blang betranya, itulah bukti kuat. Kalau kerajaannya namanya Pantai Tua. Lalu beliau mendarat di situ dan menjumpai sama rajanya dengan kata singkat. Perkenalan mengatakan halnya bahwa pembawa titah pada Rasul. Lalu beliau tersebut ini adalah membuka Al-Quran tadi untuk disuruh membacanya. Jelas beliau tidak bisa membaca karena dialah raja Hindu. Meninggalkan Perlak, berlayar lagi sampai ke Baru, namanya Danau Toba. Karena dulu di Medan ada sebuah kerajaan namanya Deli Tua, kerajaan Tua tunduk pada kerajaan Pasai, hingga Deli Tua dibuat berbau istana Pasai. Yang tak seorang rakyat yang layak jadi raja bernama Allah Sultan Maimun. Lalu oleh Sultan Maimun minta bantuan kepada Malik Saleh. Karena rakyatnya di sana sangat batat sekali, batatnya tidak memberikan kerajaan dan juga agamanya, mereka itu selalu ingin duduk menyuruh di gunung sana, ingin menyendiri. Lalu minta bantuan kepada Malik Saleh karena mereka tidak suka tinggal di istana, banyak kali peraturan agama, peraturan istana. Lalu dikirim ke sana lah bernama pengawal beliau ini bernama Tuhar. Tuhar tersebut selalu dijuluki dengan nama Singa Raja dan juga Harimau Raja karena beliau pengawal rajaan sangat bengis. Dikirimlah ke sana tadi Tuhar yang nama aslinya ke sana yang dijuluki dengan Harimau Raja. Sampai ke sana bisa menemukan suku Batak, maka dikatakan Batak dan Singa Raja menjadi pahlawannya, dijuluki dengan si Singa Manga Raja. Kalau orang Padang dasar kata daripada menang kerbau, maka rumah adatnya dibuat penuh kerbau, berbulu hijau bagaimana bulu kerbau begitu. Lalu di sana juga tidak bisa membacanya dan meninggalkan sana, berlayar lagi hingga berlabuh di Barus, berlabuhlah di yang bernama tadi di Muara Pasir. Kita tinggalkan dulu pembawa agamanya, kita kembali dulu kepada kakek Malik Saleh. Kakek Malik Saleh namanya Malik Ahmad dan Malik Muhammad tadi untuk mencari rempah-rempah berdasarkan pada zaman selatan. Lalu beliau tersebut masuk kemari batu pulau ini namanya Pulau Perca, lalu berubah nama menjadi Pulau Ruja hingga berdiri lagi dan berdiri beberapa buah kerajaan, berubah nama lagi menjadi Pulau Andalas berdasarkan daripada Andalusia. Lalu beliau tersebut tentu saja sudah beranak pinak di sini. Dan Malik Ahmad tadi mempunyai seorang putra diberi nama Muhammad Merah Gajah. Malik Muhammad tadi mempunyai seorang putri diberi nama Putri Betum. Di antara Muhammad Merah Gajah bersama dengan Putri Betum dikawinkan lahir 2 orang putra. Pertama bernama adalah Merah Siwu Al-Malik Saleh, kedua bernama Merah Sum. Dua-duanya adalah putra dan juga satu ayah satu ibu. Merah Siwu setelah dewasa, beliau tersebut masih memegang sebuah perguruan kecil berdomisili di Deli Majun, sekarang menjadi nama sebuah desa Manjerun. Di situ perguruannya namanya Pulau Mangat, maka dikatakan Kecamatan Belang Mangat. Beliau ketuanya. Adik beliau telah menjadi raja, menemukan sebuah kerajaan namanya Kerajaan Campa. Kerajaan Campa berpindah dari Thailand dan Kamboja. Tinggal di sini adalah namanya Raja Jempa. Lalu Raja Jempa tersebut memperluaskan kerajaannya, membuat sebuah negeri baru namanya negeri antara laut dan gunung. Lalu menunggangi gajah putih. Lalu keluar sebuah kata namanya Biruem, maka ikon Biruem. Negeri antara dulu namanya Jamal Malik Saleh, Jamal Malim Dewa, dijuluki negeri Kayangan, sekarang namanya Takengon. Adik beliau ketuanya. Lalu yang sudah berlabuh di Muara Pasir mendarat menanyakan kepada orang negeri, apakah di sini ada kerajaan? Jawabannya tidak ada. Yang ada sebuah kumpulan berdomisili di Majun di Ketua yang 11 kilo. Beliau tersebut berpilihan ke sana, kira-kira ada 12 kilo dari sini. Lalu sampai ke sana berjumpa sama beliau, berkenalan, mengatakan bahwa beliau pembawa titah pada Rasul. Dibuka Al-Quran tadi di depan Merah Sidu dipersilakan untuk membacanya. Jelas beliau yang bisa membaca, malah menafsirkannya. Dikatakanlah rupanya inilah Malik yang saleh. Malik itu artinya raja, saleh ibn dan takwa, hingga beliau berubah nama menjadi Malikus Saleh. Baru beliau mengislamkan Pasai, menemukan kerajaan Pantai Tua di Perlak, kalah kerajaan pulang ke Baru.
dan juga diangkat seorang yang layak jadi raja di Perak bernama Alaidin yang kita duduki dengan Alaidin Syah. Alaidin Syah mempunyai 2 orang putri, salah satunya bernama Ganggang Sari. Ganggang Sari tersebut sudah disilangkan terbalik nama menjadi Putra Merah. Putra Merah dipersembahkan oleh Siti Abdullah menjadi istri daripada Malikus Saleh. Dalam perkawinan ini lahir 2 orang putra. Yang pertama bernama Malik Dahir Al Muhammad, yang kedua bernama Ahmad